Baik, selamat datang di sesi sharing Indo Networkers di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai spanning tree protokol. Dengan saya Muhammad Aditya Henanto. Ada beberapa bahasan yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai redundant topology. Apa itu redundant topology? Kemudian apa itu broadcast storm? Kemudian cara kerja dari spanning tree protokol. Kemudian ada beberapa enhancement di spanning tree protokol. Nah, ini adalah agenda yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu redundant topology. Nah, redundant topology itu adalah topologi di mana dari satu titik menuju titik lain itu jalurnya lebih dari satu. Ya, contoh di gambar ini dari server mau ke segmen yang bawah itu melalui dua jalur. Ya, alternatifnya bisa lewat switch yang kanan, bisa lewat switch yang kiri. Jadi selama ada dua jalur atau lebih, itu disebut sebagai redundant topology. Nah, jadi tujuan dari redundant topology itu adalah agar ketika terjadi failure, maka jaringan tetap bisa digunakan. Nah, tapi ternyata redundant topology ini bisa menimbulkan beberapa problem ya. Salah satunya itu adalah broadcast storm atau switching loop. Nah, seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa switch itu mempunyai mekanisme melakukan broadcast atau flooding terhadap frame broadcast. Jadi contoh di sini kita lihat switch pin mengirim broadcast frame. Ciri dari broadcast frame itu adalah destination MAC address-nya FF semua ya, 12 digit itu F semua. Nah, ketika sebuah switch menerima broadcast frame di sebuah interface, maka switch tersebut akan melakukan flooding, yaitu meneruskan ke semua port kecuali port asalnya. Jadi diteruskan ke selain Ethernet 3, karena kan terima di Ethernet 3. Jadi ke Ethernet 1, Ethernet 0, dan Ethernet 2. Jadi itu cara kerja switch. Ketika menerima broadcast frame, switch akan melakukan flooding. Nah, pada redundant topology, misalkan salah satu perangkat mengirim broadcast yang umum di jaringan kita itu contohnya seperti ARP request, kemudian DHCP discover, nah itu sifatnya broadcast. Jadi server ini mengirim broadcast sampai di switch A. Switch A menerima di port yang atas, maka dia flooding ke port yang bawah. Nah, ini akan sampai di switch yang kanan. Switch yang kanan akan melakukan flooding juga. Jadi dia terima di port yang bawah, akan di flooding ke port yang atas. Nah, nanti ketika switch kanan ini memflooding ke atas, itu sampai lagi ke switch A. Switch A terima di port atas, flooding lagi ke port yang bawah. Begitu seterusnya. Nah, ini disebut sebagai broadcast storm. Kenapa terjadi broadcast storm? Karena dua hal. Yang pertama, karena redundant topology. Dan yang kedua, karena switch itu meneruskan broadcast. Nah, jadi efek dari broadcast storm ini adalah jaringan ini jadi lambat sekali karena bandwidth-nya terutilisasi oleh broadcast frame. Ya, jadi kalau kita ngeping aja pasti time out. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya di layer 2 ini ada protokol STP, Spanning Tree Protocol, untuk mencegah broadcast storm atau switching loop. STP ini dipublish oleh IEEE dengan standar 8021G. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara kerja Spanning Tree Protocol ini. Ya, jadi, kalau intinya sederhana, bahwa menuju satu titik itu hanya boleh satu jalur yang aktif. Contoh, misalkan segmen bawah sama segmen atas mau komunikasi. Itu tidak boleh dua-duanya ini aktif. Ya, salah satu jalur akan diblok.
Jadi spanning tree protocol itu hanya memastikan jalur yang aktif dalam satu waktu itu hanya satu. Yang lainnya itu backup atau standby. Nah, yang perlu kita pelajari adalah bagaimana switch ini atau spanning tree protocol menentukan mana jalur yang harus di-blocking. Ya. Tidak bersifat random, tapi dia ada algoritmanya. Pada spanning tree protocol nanti kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah root bridge. Root bridge ini adalah switch di mana dia menjadi sentral dari traffic dan semua portnya pasti forwarding. Ya, tidak ada yang blocking. Kemudian nanti ada non-root bridge. Ya. Kalau root bridge itu cuma satu, kalau non-root bridge itu sisanya. Jadi non-root bridge itu sisanya. Misalkan switch-nya ada 3, root bridge-nya 1, root bridge-nya 2. Nanti non-root bridge ini ada kemungkinan portnya di-blocking. Kemudian ada istilah root port. Kalau root port itu ada di sisi non-root bridge. Ya, tujuannya ini untuk berkomunikasi dengan root bridge, jadi menggunakan root port. Kemudian nanti ada istilah designated port per segmen. Jadi tiap segmen itu ada designated port, di mana port tersebut forwarding. Jadi satu designated port. Kemudian port yang di blocking namanya non-designated port. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, saya punya switch X, ini jadi root bridge. Kalau namanya root bridge, semua portnya itu pasti aktif. Semua portnya itu designated port. F di sini adalah forwarding. Nah, kemudian switch Y ini non-root bridge. Pada non-root bridge pasti ada minimal satu root port. Root port ini sifatnya forwarding. Nah, ini kalau komunikasi dengan root bridge itu lewat root port. Kemudian port yang di-blocking namanya non-designated port. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara memilih siapa yang jadi root bridge, siapa yang non-root bridge, kemudian bagaimana menentukan root port, non-designated port. Nah, itu nanti ada algoritmanya. Nah, pada spanning tree, setiap port atau setiap interface itu mempunyai cost. Jadi ada cost-nya. Nanti cost ini digunakan untuk menghitung atau memilih mana designated port, mana root port, kemudian mana port yang aktif. Nah, itu berdasarkan cost. Nah, cost tersebut berdasarkan bandwidth ya. Nah, semakin kecil bandwidth-nya, cost-nya semakin besar ya. Ethernet itu cost-nya 100, kemudian fast Ethernet cost-nya 19, gigabit Ethernet cost-nya 4, dan 10 gig, 10 giga, cost-nya 10. Kalau yang kanan ini adalah metode perhitungan cost yang lama. Kalau sekarang perangkat itu sudah rata-rata menggunakan perhitungan cost yang baru, yang sebelah kiri. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara memilih root bridge. Itu yang pertama kali dilakukan. Setiap switch itu akan mengirim BPDU. BPDU itu Bridge Protocol Data Unit. Di dalam BPDU itu ada Bridge ID. Bridge ID itu terdiri dari priority dan MAC address. Priority itu nilainya antara 0 sampai 65535. Jadi 16 bit untuk priority. Kalau nilai defaultnya 32768. Itu nilai default dari priority. Kalau MAC address ini pasti unik. Ya, antar switch mempunyai MAC address yang unik. Nah, jadi mereka saling bertukar BPDU untuk saling mengenal bridge ID masing-masing. Nah, yang menjadi root bridge itu adalah switch yang mempunyai bridge ID terkecil. Jadi yang dibandingkan pertama itu adalah priority-nya dulu. Kalau priority-nya ada yang lebih kecil,
maka switch tersebut jadi root bridge. Tapi kalau misalkan priority-nya itu sama, maka baru dibandingkan MAC address. Jadi kalau tidak ada yang lebih kecil priority-nya, baru dibandingkan MAC address. Kalau MAC address ini pasti unik, ada yang lebih kecil. Jadi BPDU ini fungsinya dua. Yang pertama adalah untuk kenalan, ya, untuk saling mengenal bridge ID masing-masing, sehingga bisa ditentukan siapa yang menjadi root bridge. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah BPDU ini digunakan sebagai keep alive message. Ya. Secara default dikirim setiap 2 detik sekali. Jadi root bridge itu mengirim BPDU setiap 2 detik sekali, memberitahu kepada non-root bridge bahwa si root bridge itu masih aktif, ya, masih nyala. Baik, sekarang kita lihat cara kerja contoh dari spanning tree protokol. Nah, kalau kita lihat di gambar ini adalah redundant topology. Ya. Kalau dari bawah ke atas, ya, contoh dari E mau ke atas, itu jalurnya ada dua, bisa lewat link yang kiri, ya, link yang kiri sini atau link yang kanan. Sampai di D pun sama, bisa lewat switch B, bisa lewat switch C. Jadi jalur alternatifnya banyak. Nah, ini disebut sebagai redundant topology. Nah, kalau pada redundant topology seperti ini sudah pasti terjadi looping, ya, ada broadcast tom. Jadi dari A, traffic broadcast-nya bisa looping ABCD. Kemudian antara E dan D, ini juga bisa looping, broadcast tom-nya terjadi antara E dan D di sini. Oke. Oh ya, saya tambahkan satu link lagi antara B sama C di sini. Nah, jadi probability untuk looping jadi lebih banyak, ya. Antara A, B, C ini juga looping. Bisa looping di sini antara A, B, C, kemudian B, C, D juga looping. Oke, kita lihat sekarang bagaimana caranya spanning tree protocol bekerja untuk memastikan bahwa tidak terjadi looping di topologi ini. Oke, seperti saya sampaikan tadi bahwa setiap switch akan saling bertukar BPDU. Jadi antar switch di sini tukar-tukaran BPDU, kemudian dipilih yang bridge ID-nya terkecil. Ya, kita lihat di sini priority-nya semuanya default 32768, tidak ada yang lebih kecil, maka antar switch ini akan membandingkan MAC address. MAC address untuk 8 hexa yang pertama semuanya sama, tapi hexa yang ke-10, yang ke-9 ini berbeda, ya. Ini ada yang A, ada yang B, C, D, dan E. Yang paling kecil adalah A. Maka switch A ini sebagai root bridge. Jadi yang pertama, langkah pertama sudah selesai, memilih root bridge berdasarkan bridge ID terkecil. Kemudian B, C, D, E ini disebut sebagai non-root bridge. Non-root bridge. Jadi kalau root bridge itu jumlahnya cuma satu. Sisanya itu adalah non-root bridge. Jadi switch role ada dua, yaitu yang pertama root bridge, yang kedua non-root bridge. Itu switch role. Berikutnya kita lihat port role. Ada berapa jenis port di spanning tree protocol. Nah, yang pertama adalah designated port. Designated port itu forwarding. Yang mana designated port? Yang pertama adalah yang ada di root bridge. Kalau di root bridge itu pasti designated port. Portnya selalu forwarding. Jadi di sini root bridge punya 3 port, maka 3-3-nya adalah designated port. Kemudian yang kedua itu adalah port yang terhubung ke end device. Itu kan nggak mungkin looping. Ya, contoh yang connect ke laptop ini adalah designated port. Nah, ini adalah designated port. Yang pertama yang ada di sisi root bridge
Yang kedua adalah yang terhubung ke end device seperti laptop. Kita hitung jumlah designated port yang sudah ada saat ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 designated port yang kita assign. Nah, jumlah designated port itu adalah jumlah segmennya. Jadi, setiap segmen itu ada 1. Nah, di sini ada berapa segmen? Coba kita hitung. Jadi, segmen itu tiap link ini satu segmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di gambar ini ada 11 segmen, ya, ada 11 koneksi. Jadi designated portnya seharusnya 11. Nah ini baru ada 6 tadi yang kita hitung. Artinya kurang 5. Ada 5 segmen yang belum punya designated port. Itu segmen yang ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 segmen yang belum punya designated port. Oke. Berikutnya, sebelum kita hitung lagi yang 5 designated port, kita ke root port dulu. Ya, root port. Kalau root port itu ada di sisi non-root bridge. Jadi jumlahnya itu 1 di tiap non-root bridge. Kita punya 4 non-root bridge di sini. Maka jumlah root portnya ada 4 juga. Ya, sesuai dengan jumlah non-root bridge. Nah, bagaimana menghitung atau mencari root port? Yang pertama berdasarkan cost menuju root bridge. Anggaplah ini semua link ini fast Ethernet. Tadi kita lihat di slide sebelumnya fast Ethernet itu costnya 19 ya. 19. Jadi dari switch B menuju root bridge A, itu ada beberapa jalur alternatif ya. Kalau langsung ke atas ini costnya 19. Kalau lewat kanan 19 tambah 19, 38. Kalau muter lewat bawah, itu costnya lebih besar lagi, 19 tambah 19 tambah 19. Sekitar 57. Nah, jadi root port pada switch B itu adalah yang ini. Karena costnya paling kecil menuju root bridge. Cuma 19. Ini sama dengan switch C. Switch C untuk menuju root bridge, cost yang paling kecil itu lewat atas langsung. Jadi di sini root portnya. Cost 19. Nah, sekarang kita lihat switch D. Switch D itu ada 2 alternatif jalur menuju root bridge. Ya. Lewat kiri, lewat B, atau lewat kanan, lewat C. Kita hitung costnya. Kalau lewat kiri, 19 tambah 19. Ya, 38. Lewat kanan juga sama, 19 tambah 19. 38. Nah, karena costnya sama, maka berikutnya yang dibandingkan adalah bridge ID tetangganya yang lebih kecil. Kita lihat bagi D, tetangga yang kiri ini kan B. Berapa bridge ID-nya? Priority 32768, MAC address-nya sekian. Dibandingkan dengan tetangga yang lain yaitu C, priority-nya sama, tapi MAC address-nya lebih kecil yang B. Maka root port-nya pilih lewat B. Jadi kalau cost-nya sama menuju root bridge, berikutnya parameter yang dibandingkan adalah bridge ID tetangga yang lebih kecil. Oke, jadi sekarang B, C, D sudah punya root port. Tinggal E yang belum punya root port. Kita lihat E. Menuju root bridge cost-nya adalah 19 ya. Menuju D, kemudian 19 lagi tambah 19. Ya, 57. Lewat kanan juga sama. 19 tambah 19 tambah 19, 57 juga. Jadi cost-nya sama. Tadi, kalau cost-nya sama, maka yang dibandingkan berikutnya adalah bridge ID tetangganya.
mana yang lebih kecil. Nah, bagi switch E ternyata lewat kiri tetangganya D, lewat kanan tetangganya D juga. Jadi sama, cost-nya sama, bridge ID tetangganya sama juga. Maka parameter ketiga yang dibandingkan itu adalah port ID tetangganya yang lebih kecil. Jadi setiap port itu mirip dengan switch, punya ID juga, terdiri dari priority sama nomor. Ya, priority nilainya dari 0 sampai 240. Itu priority di port. Nah, defaultnya itu adalah 128. Jadi misalkan dari E ke D ini connect menggunakan port F01 dan F02. Maka di compare tetangganya yang port 1 priority-nya 128, port 2-nya 128, priority-nya sama. Kalau priority-nya sama, maka nomor portnya dibandingkan. Mana yang lebih kecil? Port 1 ini nomor 1, port 2 ini nomor 2. Jadi lebih kecil yang F01. Maka root portnya adalah yang kiri. Jadi root port itu ada beberapa mekanisme. Yang pertama dibandingkan cost menuju root bridge. Cari yang terkecil. Yang kedua adalah cari bridge ID tetangga yang lebih kecil. Kalau masih sama juga, maka cari port ID tetangga yang lebih kecil. Nah, itu cara mencari root port. Jumlahnya 1 di setiap root bridge, non-root bridge. Jadi kalau di gambar ini non-root bridge-nya ada 4, maka root port-nya ada 4. Baik, kembali ke designated port. Tadi designated port itu adalah port forwarding yang ada di root bridge dan yang connect ke end device. Nah, sekarang setiap port yang connect ke root port itu designated port. Ya. Jadi ini root port, ini lawannya designated port. Jadi nambah 1 di sini, sama nambah 1 lagi di D. Ya. Jadi ini root port yang ada di E, lawannya ini adalah designated port. Oke, sekarang kita lihat di gambar ini masih looping. Kenapa? Karena belum ada port yang di blocking. Nah, kita akan blocking satu per satu. Nama port yang di blocking itu adalah non-designated port. Yang pertama adalah looping antara A, B, C. Jadi A, B, C ini membentuk segitiga, ini looping. Nah, dua port yang belum punya role itu adalah port di sisi B sama port di sisi C yang ini. Nah, siapa nih yang harus blocking, B atau C? Nah, yang harus blocking itu adalah pertama, switch yang cost-nya lebih besar menuju root bridge. Nah, ternyata B itu cost-nya 19, C juga 19, cost-nya kan sama. Nah, kalau cost-nya sama, maka dibandingkan bridge ID. Siapa yang lebih besar? Kita lihat di sini antara B dan C, siapa yang lebih besar bridge ID-nya? Itu adalah C. Jadi C yang blocking. Nah, di sisi B, ini adalah designated port. Jadi kalau depannya ini atau lawannya non-designated port yang blocking, maka lawan ujung satunya adalah designated port. Berikutnya adalah antara ABCD. Antara ABCD, ini masih looping, membentuk segi 4. Dua port yang belum ada role-nya adalah di sisi D sama di sisi C. Nah, ini salah satu harus blocking. Nah, tadi menentukan blocking adalah switch yang cost-nya lebih besar menuju root bridge. Kalau C menuju root bridge itu cost-nya 19. Kalau D menuju root bridge cost-nya 19 tambah 19, 38. Maka yang blocking adalah D. Ini non-designated port-nya di sini. Nah, lawannya non-designated port di sini adalah
designated port. Baik, jadi antara A, B, C, D sekarang sudah tidak ada looping. Ya, karena jalurnya sudah diblok. Nah, yang looping terakhir adalah yang di bawah ini. Ya. Dua link antara D sama E, ini masih looping. Dua port yang di kiri itu sudah ada role-nya, designated port dan root port. Nah, yang kanan ini masih belum ada. Nah, siapa yang blocking? Itu yang mempunyai cost lebih besar menuju root bridge. Nah, itu sudah terlihat bahwa E ini cost-nya 19 tambah 19 tambah 19. 57 menuju root bridge. Tapi kalau D, cost-nya cuma 38 menuju root bridge. Maka yang blocking adalah E. Kemudian di sisi D-nya ini designated port. Baik, kita lihat sekarang di gambar topologi ini, kita mempunyai 3 port yang blocking di sisi C, D, sama E. Apakah setelah 3 port ini di blocking, tidak looping lagi? Apakah masih looping atau tidak? Tidak looping lagi ya. Dari satu titik menuju titik lain, itu jalurnya cuma satu sekarang. Ya. Contoh, dari laptop paling bawah ke laptop paling atas. Ya, ini pasti lewat link yang kiri, antara E dan D itu pasti lewat sini. Ya. Kemudian lewat BD, link antara B dan D. Kemudian dari B lewat A, kemudian sampai ke tujuan. Ya. Itu pasti jalur yang dilalui. Nggak mungkin dia lewat C. Jadi sekarang topologi ini sudah tidak looping. Kemudian tadi dikatakan bahwa jumlah designated port sama dengan jumlah segmennya. Tadi kita sudah hitung di gambar ini segmennya ada 11. Seharusnya designated port yang ada di gambar ini seharusnya ada 11. Coba kita hitung mulai dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, setiap segmen itu masing-masing sudah punya satu designated port. Jadi total jumlahnya 11 designated port untuk 11 segmen. Kemudian root portnya jumlahnya 1 di masing-masing non-root bridge. Non-root bridge-nya ada 4, maka root portnya ada 4. Jadi root portnya ada 4, 1 di B, 1 di C, kemudian 1 di D, dan 1 lagi di E. Jadi jumlahnya sudah sesuai, yaitu designated port ada 11, root portnya ada 4. Kalau untuk non-designated port, jumlahnya tidak fix ya, tergantung gambar topologinya. Jadi kalau di topologi ini ada 3 non-designated port agar tidak terjadi looping. Nah, ini kondisi sudah convergence ya, spanning tree protokolnya sudah convergence. Setiap switch sudah jelas role-nya, siapa yang jadi root bridge, siapa non-root bridge. Kemudian setiap port juga sudah jelas role-nya, mana yang forwarding, mana yang blocking. Nah, kalau dalam kondisi convergence ini, switch A sebagai root bridge itu akan mengirim BPDU di setiap designated port setiap 2 detik sekali. Ya. Yaitu tujuannya sebagai keep alive. Jadi untuk ngasih tahu kepada switch lain bahwa root bridge itu masih aktif, masih up. Pada spanning tree protokol bisa terjadi rekalkulasi. Jadi rekalkulasi itu jika terjadi perubahan topologi. Ya misalkan switch A ini mati, ya root bridge-nya itu down. Maka switch yang lain itu akan menunggu selama 20 detik.
detik itu setara dengan 10 loss BPDU. Jadi BPDU yang hilang itu ada 10. Karena satu BPDU kan 2 detik. Nah, setelah 20 detik, maka switch yang tersisa yaitu B, C, D, E itu akan memilih siapa root bridge yang baru. Ya, prosesnya dimulai dari awal, yaitu saling bertukar BPDU untuk mengetahui siapa bridge ID yang terkecil, kemudian dipilih root bridge, non-root bridge, kemudian berikutnya portnya, mana yang forwarding, mana yang blocking. Ya, mulai dari designated port sampai non-designated port. Atau misalkan terjadi juga rekalkulasi, misalkan ada link yang putus. Ya. Misalkan switch B, link ini putus, ya, root port yang mengarah ke root bridge itu putus. Maka B ini akan mengenerate topology change. Jadi dia mengirim topology change ke arah neighbornya. Kemudian nanti link yang mengarah ke root bridge yang cost-nya lebih kecil itu akan menjadi root port yang baru. Kita lihat link ini kan putus. Nah, B ini akan memilih link yang ke kanan. Link yang ke kanan ini sebagai root port yang baru. Ini nanti akan jadi root port. Kenapa? Karena di antara dua link yang aktif, yang kanan sama yang bawah, yang ke kanan ini cost-nya lebih kecil daripada lewat bawah. Kalau lewat kanan cost-nya 19 tambah 19, ya lewat C. 38 cost-nya menuju root bridge. Tapi kalau lewat bawah, yang lewat D, itu cost-nya 19 tambah 19 tambah 19, 38. 57. Lebih jauh. Jadi nanti root port yang baru, kalau root portnya down, dia akan menggunakan link atau port yang kanan. Nah, jadi pada spanning tree protokol bisa terjadi rekalkulasi kalau misalkan root bridge-nya down atau ada link aktif yang down. Nah, tadi dikatakan bahwa pada saat terjadi rekalkulasi, maka bisa jadi sebuah port yang awalnya blocking itu menjadi aktif, ya. Seperti pada B tadi. Port yang ada yang aktif, kemudian down, kemudian ada link lain yang semula di blocking, maka link itu nanti akan menjadi link aktif yang baru. Nah, tapi pada spanning tree protocol itu ada delay-nya. Proses rekalkulasi itu ada delay-nya. Jadi misalkan ada sebuah link yang blocking, kemudian terjadi perubahan topologi, misalkan root bridge-nya down, nah, dia akan menunggu timeout 20 detik. Kemudian setelah diputuskan bahwa sebuah port ini harus bertransisi ke forwarding, itu nggak langsung forwarding. Ada proses listening dulu, sekitar delay-nya 15 detik. Kemudian learning, itu delay-nya 15 detik juga, baru dia forwarding. Jadi total waktu delay itu sekitar 30 detik lebih. Ya. Jadi di atas 30 detik. Jadi ketika ada perubahan topologi, ya, satu link putus pindah ke link lain, itu membutuhkan waktu 30 detik. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Nah, tadi dikatakan bahwa antara D dan E ini kan root port, ini designated port, kemudian ini blocking. Nah, suatu saat link ini kan putus. Nah, ketika link ini putus, maka E itu tidak menerima BPDU dari root bridge. Ya. Root bridge ini kan secara periodik kirim BPDU. Nah, tapi karena jalur utamanya ini putus, maka switch E tidak menerima BPDU dari root bridge dari A. Nah, supaya dia bisa komunikasi lagi, terima BPDU, kemudian bisa kirim traffic, maka port ini, yang kanan, ini harus berubah menjadi root port, yang semula blocking menjadi forwarding. Nah, tapi itu ada delay-nya, yaitu kurang lebih sekitar 30 detik, ya, nunggu time out, kemudian proses listening, learning, baru forwarding. Nah, ini adalah salah satu kelemahan di spanning tree protocol, proses konvergennya, atau transisinya itu lambat, ya, menghabiskan waktu sampai 30 detik lebih. Jadi kalau kita ping itu timeout-nya banyak. Nah, nanti ada enhancement-nya.
supaya waktu konvergensinya lebih cepat, tidak sampai 30 detik seperti ini. Nah, pada spanning tree protokol ada istilah port pass. Ya. Port pass itu adalah port yang tidak mengecek BPDU. Jadi begitu ada perangkat yang kecolok di port tersebut, itu langsung aktif. Nah, jadi tujuannya adalah supaya port tersebut bisa langsung sending dan receive traffic. Karena dia nggak perlu ngecek dulu ini bakal looping atau enggak. Nah, port pass itu sebaiknya dikonfigur di access port, yaitu port yang terhubung ke end device. Ya, contohnya ke server, ke PC, ke laptop. Nah, itu kan nggak mungkin looping. Jadi kita bisa aktifkan port pass di access port. Tapi kalau di trunk port, itu ada kemungkinan looping, karena trunk port ini kan biasanya connect ke switch lain. Jadi topologinya bisa jadi seperti ini ya. Nah, itu jangan diaktifkan port pass, karena bisa menimbulkan looping. Jadi begitu connect switch tetangganya, portnya langsung aktif, sending dan receive traffic. Nah, jadi port pass ini memungkinkan sebuah port itu langsung aktif sending dan receive. Makanya cocok hanya digunakan di port yang tidak ada kemungkinan looping. Kalau nggak ada port pass, ketika kita hubungkan server atau laptop ke port ini, itu dia akan delay dulu. Ada proses listening delay, learning delay, sekitar 30 detik baru dia aktif. Begitu juga ketika terjadi perubahan topologi di sini. Misalkan ada link yang putus. Ya, link yang putus. Ketika ada link yang putus, dia akan mempengaruhi semua port. Tapi kalau port pass, ketika ada link yang putus di STP, port pass ini langsung aktif. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika port pass itu dihubungkan ke laptop, maka dia tidak mengecek BPDU. Ya, karena dia langsung skip listening dan learning. Dan kalau connect ke trunk, itu bisa melakukan looping. Nah, tapi loopingnya ini hanya temporary. Ya, karena berikutnya ketika dia terima BPDU, dia itu akan baca juga. Jadi, yang saya maksud dengan tidak mengecek BPDU itu adalah pada saat awal dia terhubung ke perangkat. Jadi bukan berarti dia nggak baca sama sekali. Tapi begitu dia connect ke perangkat tertentu, itu langsung aktif. Ya. Jadi dia langsung aktif, nggak ngecek apa-apa, langsung sending dan receive. Tapi ketika di perjalanannya itu ada BPDU, dan dia masih aktif spanning tree protokol, maka dia lihat, oh ini looping nih. Baru dia ada kemungkinan port pass tersebut tetap di blok. Jadi apakah kalau di trunk itu kita pasang port pass looping terus? Enggak. Jadi jawabannya adalah temporary looping. Tapi sempat looping juga. Nah, ini kan walaupun temporary, kita tidak inginkan. Jadi kesimpulannya port pass hanya kita pasang di port akses. Jangan dipasang di port trunk. Walaupun loopingnya cuma temporary. Nah, bagaimana cara mengkonfigur port pass? Nah, kita bisa aktifkan di level interface. Saya ambil contoh ini di perangkat switch Cisco. Jadi kita pasang di interface-nya, ya, pastikan ini interface yang tidak akan looping, ya, hanya connect ke satu perangkat, spanning tree port pass. Atau bisa juga kita aktifkan di global config, spanning tree port pass default. Jadi spanning tree port pass default ini mengaktifkan port pass di port yang bukan trunking. Jadi kalau port trunking itu nggak diaktifkan port pass-nya. Nah, kalau kita mau mengecek apakah sebuah port itu port pass atau tidak, kita bisa cek menggunakan show running interface. Ya. Contohnya misalkan show running interface F01. Nah, itu akan muncul dia port pass-nya aktif atau tidak. Baik, itu tadi cara kerja spanning tree protokol. Jadi spanning tree protokol ini standar dari IEEE 8021D. Nah, Cisco mengembangkan yang namanya perfilan spanning tree protokol atau PPST+. Nah, apa perbedaannya spanning tree protokol yang standar IEEE dengan spanning tree protokolnya Cisco ini?
Oke. Perbedaan yang pertama adalah kalau spanning tree protokol di IEEE itu hanya satu root bridge untuk semua VLAN. Jadi misalkan kita punya VLAN-nya ada 2, 3 atau banyak VLAN, itu root bridge-nya cuma satu. Jadi misalkan ini sederhananya VLAN-nya ada 2. Ya. Kemudian ini jadi root bridge. Kemudian yang kanan sama yang bawah ini adalah non-root bridge. Yang kanan sama bawah ini non-root bridge. Maka link yang aktif itu adalah ini. Ya. Asumsi semua link cost-nya sama. Ya, 19 pas Ethernet. Jadi non-root bridge-nya milih yang jalur langsung ya. Ini root port-nya. Nanti salah satu blocking di sini, apakah yang atas atau yang bawah. Jadi salah satu blocking. Nah, kita lihat semua traffic VLAN 1 maupun VLAN 2 itu lewat sini. Jadi dua link ini dipakai oleh VLAN 1 dan VLAN 2. Sedangkan link ini utilisasinya 0%. Tidak ada traffic yang lewat link yang kanan ini. Karena dia di blocking. Nah, ini adalah kelemahan dari spanning tree protokol yang standar, yang IEEE 8021D. Jadi tidak memungkinkan semua jalur itu dipakai. Jadi yang dipakai itu hanya link-link tertentu aja. Kalau digambar ini hanya link atas sama link yang kiri. Sedangkan yang kanan ini linknya tidak dipakai. Kecuali misalkan ada salah satu link lain putus. Misalkan link ini putus. Baru dia dipakai. Nah, kalau per VLAN spanning tree protokol dari Cisco, itu memungkinkan root bridge-nya berbeda antar VLAN. Contoh, untuk VLAN 1, root bridge-nya adalah yang kiri. Jadi untuk VLAN 1, link yang dipakai itu adalah ini. Link yang kanan ini nggak dipakai oleh VLAN 1. Nah, tapi VLAN 2, kita ubah root bridge-nya yang kanan. Jadi untuk VLAN 2, link yang dipakai itu adalah yang atas sama yang kanan. Link yang kiri diblok, tidak dipakai oleh VLAN 2. Jadi di sini VLAN 1 menggunakan link atas sama kiri karena root bridge-nya yang kiri. Sedangkan VLAN 2 menggunakan link atas sama link kanan karena root bridge-nya yang kanan. Nah, jadi di sini semua link digunakan ya, terutilisasi. Tidak ada link yang benar-benar nganggur utilisasi 0%, itu nggak ada. Nah, ini perbedaan antara spanning tree protokol yang standar dengan yang per VLAN. Jadi kalau pada yang per VLAN ini, priority-nya atau bridge-nya itu beda-beda. Jadi satu switch itu punya bridge ID untuk VLAN 1 sendiri, kemudian untuk VLAN 2 sendiri. Ya, contoh misalkan, ini untuk VLAN 1 priority-nya 0. Tapi dia untuk priority VLAN 2-nya default, yaitu 32.000. Nah, di switch 2, switch yang kanan, kita balik. Untuk VLAN 1, priority-nya default ya, 32.000. Nah, tapi kalau untuk yang VLAN 2-nya, priority-nya 0. Jadi dia jadi root bridge untuk VLAN 2, tapi untuk VLAN 1 bukan root bridge. Kalau switch yang kiri, kebalikan, VLAN 1-nya dia root bridge karena priority-nya 0, sedangkan untuk VLAN 2 bukan root bridge. Jadi keuntungannya adalah setiap VLAN bisa punya root bridge sendiri, jadi bisa melakukan load sharing. Tapi memang kelemahannya adalah CPU memori yang digunakan lebih besar karena setiap VLAN dia harus membuat topologi sendiri, ya. Siapa root bridge di masing-masing VLAN itu harus di mapping. Kemudian BPDU-nya juga setiap VLAN punya BPDU sendiri-sendiri. Berikutnya adalah Rapid Spanning Tree Protocol. Nah, tadi dikatakan bahwa Spanning Tree Protocol yang standar itu mempunyai kelemahan proses konvergensinya lambat. Ya. Jadi kalau ada yang down, itu proses delay-nya itu sampai 30 detik lebih ya untuk convergence. Oleh sebab itu, IEEE membuat standar atau enhancement dari STP. Kalau tadi STP itu 8021D, kalau ini dari IEEE juga 8021
W. Nah, mekanismenya sama, bahwa semua switch itu mengirim BPDU, memilih siapa root bridge. Ya, misalkan yang paling atas ini root bridge. Kemudian dipilih designated port. Kalau yang di sisi root bridge pasti designated port. Kemudian non-root bridge-nya ada root port-nya masing-masing satu. Di sini root port-nya. Kemudian ada port yang blocking. Ya, di sini blocking. Kemudian lawannya di sini adalah designated port. Ini yang 100 BST atau fast Ethernet adalah link yang atas ya. Jadi ini cost-nya 19. Kalau yang bawah ini Ethernet cost-nya 100. Nah, jadi karena yang bawah itu cost-nya 100, maka yang blocking adalah yang bawah. Nah, apa perbedaan Rapid Spanning Tree Protocol dengan Spanning Tree Protocol yang biasa? Pertama adalah, kalau pada Spanning Tree Protocol standar, itu yang ngirim BPDU untuk keep alive, itu hanya dari root bridge. Ya, tiap 2 detik sekali, itu root bridge kirim BPDU. Sedangkan kalau pada Rapid Spanning Tree Protocol, semua switch mengirim BPDU untuk keep alive ke neighbor-nya. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika terjadi perubahan topologi, misalkan ada port yang blocking, port yang down. Misalkan port ini down, maka switch Y itu langsung kirim topologi change ke X, ya. Dan X untuk negosiasi bahwa dia ingin mengaktifkan port ini. Jadi topologi change ini nggak perlu sampai ke root bridge. Jadi langsung negosiasi antara X dan Y bahwa saya punya port down nih. Salah satu port saya down, saya mau mengaktifkan port ini. Kemudian nanti switch X mengirim agreement, maka port ini langsung aktif. Ya. Ya, tidak melalui delay listening dan learning. Jadi menghemat kurang lebih 30 detik. Nah, tapi kalau pada Spanning Tree Protocol standar, ketika ada topology change itu harus di forward sampai ke root bridge dulu. Baru dari root bridge kirim semacam ACK. Ya. Nah, baru nanti port yang mau diaktifkan, diaktifkan. Ya. Tapi kalau pada Rapid Spanning Tree Protocol tidak. Proses negosiasi untuk mengaktifkan sebuah port, itu dilakukan antar neighbor saja langsung. Jadi, ini lebih efisien. Ya. Memotong birokrasi, nggak perlu ke root bridge dulu. Nah, itulah salah satu hal yang membuat kenapa Rapid Spanning Tree Protocol konvergensinya cepat. Jadi dia negosiasi antar neighbor dan membypass listening dan learning. Jadi langsung forwarding. Nah, tadi kalau pada Cisco, kita mengenal ada perfilan, kan? Perfilan Spanning Tree Protocol. Jadi keuntungan perfilan itu adalah tiap VLAN bisa punya root bridge sendiri-sendiri. Bisa punya topologi sendiri. Contoh tadi VLAN 1 topologinya begini, yang aktif. Kalau VLAN 2 yang aktif, topologinya seperti ini. Nah, multiple spanning tree protocol ini mirip seperti perfilannya Cisco. Tapi ini buatan IEEE. Dan dia ada keunggulannya. Kalau perfilan itu benar-benar perfilan. Jadi gimana kalau misalkan VLAN-nya ada VLAN 1 sampai 100 misalkan. Kita punya 100 VLAN. Artinya kalau kita menggunakan perfilan spanning tree protocol, itu ada 100 kali pemilihan root bridge. Karena tiap VLAN itu dipilih root bridge-nya sendiri-sendiri. Di videonya juga ada 100. Ya, bridge ID-nya ada 100. Nah, sedangkan kalau multiple spanning tree protocol itu membuat yang namanya instance. Jadi bukan VLAN, tapi instance. Jadi satu instance itu bisa terdiri dari banyak VLAN. Ya, contoh misalkan instance 1. Instance 1 itu VLAN 1 sampai VLAN 50. Jadi saya membuat instance 1 itu terdiri dari VLAN 1 sampai VLAN 50. Sedangkan kalau instance 2 itu terdiri dari VLAN 51 sampai VLAN 100. Nah, jadi kita kelompokkan di sini. Jadi bukan per VLAN tapi per instance. Satu instance bisa terdiri dari banyak VLAN.
Ya, jumlahnya bebas, mau cuma 2 VLAN, 3 VLAN bebas. Ini contoh di sini saya mengelompokkan instance 1 ada 50 VLAN, instance 2 ada 50 VLAN. Nah, nanti memilih root bridge-nya itu per instance. Karena instance-nya ada 2, maka root bridge-nya hanya ada 2. Contoh, ini adalah root bridge untuk instance 1, ini adalah root bridge untuk instance 2. Jadi walaupun VLAN-nya ada 100, tapi root bridge-nya cuma 2. Kemudian bridge ID-nya juga cuma 2. Topologinya juga cuma 2. Instance 1 topologinya seperti ini. Ya. Sedangkan instance 2 topologinya seperti ini. Nah, topologi yang aktif. Ya. Jadi, keunggulan multiple spanning tree protokol ini adalah pertama dia open standard. Karena dari IEEE, ya, kodenya 8021S. Ya. Kemudian yang kedua, dia mengelompokkan VLAN. Jadi lebih hemat CPU dan memori. Walaupun VLAN-nya itu 100, tapi kalau kita kelompokkan jadi 2 instance saja, ya prosesnya hanya 2 instance saja, tidak menghitung sampai 100 VLAN. Nah, jadi ini adalah jenis spanning tree protokol. Jadi kalau yang standar dari IEEE itu ada 3 spanning tree protokol standar, yang D, kemudian Rapid Spanning Tree Protocol yang belakangnya W, 8021W, ini keunggulannya adalah proses konvergensinya lebih cepat. Ya. Tapi syaratnya pada Rapid Spanning Tree Protocolnya adalah setiap switch harus support Rapid Spanning Tree Protocol, dan setiap link itu harus full duplex, ya, tidak boleh share, tidak boleh connect pakai hub. Kemudian yang ketiga adalah Multiple Spanning Tree Protocol, ini yang 8021S. Proses konvergensinya cepat seperti rapid, tapi dia mengelompokkan VLAN-VLAN menjadi instance. Ya. Jadi dia support load sharing juga. Jadi ada satu link yang dipakai oleh instance 1, link lain dipakai oleh instance 2. Nah, kalau perangkat Cisco Catalyst itu support per VLAN spanning tree protocol dan per VLAN rapid spanning tree protocol. Jadi ini yang standar Cisco, ya, pengembangan dari standarnya IEEE, Spanning Tree Protocol dan Rapid. Jadi bedanya dia bikin per VLAN. Tiap VLAN bisa punya root bridge yang berbeda-beda. Kemudian Cisco Catalyst juga support MSTP, Multiple Spanning Tree Protocol, ya, yang buatannya IEEE. Nah, kalau kita bicara default, jadi Cisco Catalyst-nya kita tidak konfigur apa-apa, itu setiap VLAN itu punya instance spanning tree protokol sendiri-sendiri, ya kan, per VLAN. Jadi kalau kita punya 10 VLAN, maka ada 10 proses STP. Ya. Satu VLAN, satu instance atau satu proses. Nah, tapi karena priority dan MAC address-nya default semua, maka satu root bridge untuk semua VLAN. Jadi cara kerjanya mirip dengan spanning tree protokol standar, yaitu semua VLAN root bridge-nya sama, satu. Kemudian belum ada proses load sharing. Karena kalau mau load sharing, kita harus bedakan VLAN satu root bridge-nya siapa, VLAN lain root bridge-nya harus beda, seperti di gambar sebelumnya. Nah, kalau ingin mengubah mode, kita masukkan di global config spanning tree mode rapid, atau di sini kalau multiple spanning tree mode MST, ya, multiple spanning tree protocol. Nah, kalau kita mau mengecek apakah yang kita gunakan itu rapid atau MSTP atau STP biasa, kita bisa menggunakan command show spanning tree VLAN tertentu kalau mau lihat, atau bisa juga show spanning tree aja. Tapi yang keluar itu adalah semua VLAN. Kalau mau VLAN tertentu, tambahkan show spanning tree VLAN X, ya, VLAN berapa. Kemudian kita bisa melakukan debugging juga, ya, melihat proses kalau ada di PDU, ada topology change, menggunakan command debug. Nah, ini adalah contoh show spanning tree VLAN 30. Ya. VLAN 30 di sini priority-nya 24.606. This bridge is the root. Ya. Artinya switch ini menjadi root bridge untuk VLAN 30. Ya, ada kemungkinan switch lain itu menggunakan priority default, yaitu 32. Makanya dia, karena dia 24.000, maka dia yang paling
kecil, jadi root bridge. Kemudian priority itu kelipatan 4096. Jadi walaupun nilainya antara 0 sampai 65, tapi priority itu bukan 0, 1, 2, 3, bukan, tapi kelipatan 4096. Jadi kalau 24.000 itu 24.576. Nah, karena VLAN 30, priority-nya ditambahkan dengan 30. Nah, ini adalah cara Cisco untuk membedakan priority antar VLAN. Caranya adalah priority yang kelipatan 4096 ditambahkan dengan VLAN ID. Jadi kalau VLAN 1, maka 24576 tambah 1. Tapi kalau VLAN 30, 24576 tambah 30. Hasilnya ini 24606. Kemudian interface-nya kita lihat karena dia root bridge itu designated port semua. Statusnya forwarding. Kalau gigabit cost-nya 4. Ya, di sini cost-nya 4. Kemudian di sini adalah port ID. Port-nya itu default-nya priority-nya 128. Kemudian ini adalah diikuti dengan nomornya. Kemudian tipenya point to point. Point to point ini langsung connect ke end device atau ke switch tanpa melalui hub. Kalau lewat hub itu tipenya adalah share. Jadi kalau rapid spanning tree protocol itu supaya convergence-nya cepat, semua portnya harus point to point, tidak boleh share. Nah, bagaimana cara mengkonfigur, misalkan saya ingin switch A, jadi root bridge untuk VLAN 1, kemudian switch B, ini root bridge untuk VLAN 2. Nah, komennya seperti ini, di switch A, kita bisa masukkan di global config, spanning tree VLAN 1, root primary, kemudian VLAN 2-nya root secondary. Atau bisa juga masukkan priority-nya, contoh misalkan switch A, spanning tree VLAN, kemudian ikuti dengan priority-nya. Misalkan priority 0 untuk jadi root bridge. Secondary root bridge-nya misalkan 4096. Jadi kalau yang di VLAN 1 priority-nya 0, di VLAN 2 priority-nya 4096. Jadi kita bisa masukkan manual priority, nilai priority-nya, atau kita bisa masukkan saja root primary, root secondary. Nah, di switch B, kita lakukan hal yang sebaliknya. Di switch B, untuk VLAN 2, dia root primary. Untuk VLAN 1, dia root secondary. Jadi, dibalik dari switch A. Jadi, nggak sama. Kalau switch A, VLAN 1-nya yang primary. Switch B, VLAN 2-nya yang primary. Baik. Jadi, pada kesempatan pagi hari ini, kita telah membahas apa itu redundant topology, ya, yaitu topologi yang memiliki 2 jalur atau lebih menuju suatu tujuan. Kemudian broadcast storm. Broadcast storm itu terjadi di jaringan layer 2 switching kalau ada yang mengirim broadcast di redundant topology. Kalau jaringannya nggak redundant, ya tidak akan terjadi broadcast storm. Kemudian untuk memecahkan masalah broadcast storm atau switching loop, kita menggunakan spanning tree protocol. Spanning tree protocol tadi ada beberapa jenis, STP, rapid STP, dan multiple STP. Kalau dari Cisco ditambahkan yang jenis per VLAN. Kemudian ada beberapa enhancement di STP seperti port pass. Kemudian tadi rapid untuk mempercepat proses convergence. Baik, terima kasih telah bergabung di sesi sharing Indo Networkers. Sampai bertemu di topik yang lain.